Perang Rakyat Tapanuli. Perang Rakyat Tapanuli atau juga dikenal dengan Perang Batak merupakan bentuk perlawanan rakyat Tapanuli, Sumatera Utara terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung selama 29 tahun. Perlawanan rakyat Tapanuli terhadap Belanda ini salah satunya dipicu oleh penolakan terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah Batak karena dinilai akan menghilangkan kebudayaan dan kepercayaan yang ada di Tapanuli. Perlawanan rakyat Tapanuli ini terjadi cukup panjang, yakni 29 tahun yang diawali pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1907. Adapun pemimpin perang saat melawan Belanda di kala itu adalah raja dari negeri Toba, yaitu Sisingamangaraja XII. Dalam sejarahnya, meletusnya perang Tapanuli ini dikarenakan Sisingamangaraja XII menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animis rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Permintaan tolong pihak misionaris kepada pihak Belanda itu tentu dimanfaatkan dengan menempatkan pasukannya di Tarutung guna melindungi penyebar agama Kristen dan menjadi pemicu meletusnya perang Tapanuli. Raja Sisingamangaraja XII memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang ini berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara seperti di Bahal Batu, Ciborong-borong, Balige, Lagoboti, dan Lumbanjulu. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakar, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak, dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Beruntungnya Sisingamangaraja beserta pasukannya sempat melarikan diri meski harus mengungsi dan keluar dari wilayah sendiri, yaitu pindah ke daerah Pakpak. Tumbangnya Sisingamangaraja meski mengalami kekalahan pada perang sebelumnya. Semangat Sisingamangaraja dan perlawanan rakyat Tapanuli terus berkobar. Namun, rakyat Tapanuli harus mengalami kepahitan yang sama, yaitu semakin banyak wilayah mereka yang jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sisingamangaraja pun meminta bantuan kepada pihak Aceh untuk meningkatkan kemampuan perang mereka, dan pihak Aceh pun bersedia membantu dengan mengirim pasukan. Dengan bantuan pasukan dari Aceh, Sisingamangaraja beserta pasukannya melanjutkan perlawanan rakyat Tapanuli dengan menyerang Papua. Serangan tersebut belum juga membuahkan hasil manis untuk Tapanuli, di mana pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan J.A. Visser mampu membendung perlawanan rakyat Tapanuli. Tidak berhenti sampai di situ, karena pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Borus Sagala, istri Sisingamangaraja, serta 2 orang anaknya, sedangkan Sisingamangaraja dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Sinsin. Pihak Sisingamangaraja XII menolak tawaran untuk menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama dengan putrinya Lopia dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Batak dan menandakan kemenangan untuk pihak Belanda yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Kapten Christoffel.